Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami channel Petani Koboi Bengkulu. Pada kesempatan ini kembali berjumpa dengan sang legendaris cabe Bengkulu, Pak Ipan Dimas. Sore Pak Ipan. Sore bos. Berhujan-hujan kita. Semangat. Tetap semangat walaupun hujan-hujan. Jadi pada kesempatan ini kita akan bertanya kepada Pak Ipan, apa sih triknya sehingga di musim virus yang sekarang lagi banyak-banyaknya, tapi cabai Pak Ipan masih sangat luar biasa, seperti yang kita lihat sama-sama pada kesempatan ini. Jadi mungkin ini yang pertama Pak Ipan, kami pengen tahu dari mulai pengolahan dasar nih, apa yang kira-kira yang harus dilakukan, yang harus kita masukkan sehingga serangan virus ini bisa kita minimalisir seperti yang Pak Ipan lakukan pada kesempatan ini. Apa nih Pak Ipan, dasaran dari mulai dasar nih? Kalau menurut pendapat kita, yang utama itu benahin tanahnya, medianya. Jadi dibenahin, intinya itu dibuat subur, dengan suburnya cukupnya nutrisi, meningkatkan daya tahan tanaman kita itu kan jadi kuat. Jadi walaupun serangan virus masuk, ya cukup kuat, udah itu cepat untuk pulih kembali gitu kan, nggak terlalu lama sakit. Jadi utamakan nutrisi di di medianya itu diperbanyak gitu kan, diperkuat. Oke. Itu kalau ini nih, kita mau tahu, kawan-kawan mungkin mau tahu standar Pak Ipan dalam panjang ini, bedengannya berapa meter ini Pak Ipan? Ini 58 meter. 58 meter. Pupuk kandangnya berapa ya? Pupuk kandangnya kemarin kita masukkan ini 5 karung. 5 karung. Sekitar berapa kilo? 35, rata-rata 33 kilo per satu saknya. Berarti berkisar sekitar 160 kilo per 56 meter ya? Ya, kurang lebih 150, 160. Kalau kapur, ini ada pengaruh nggak terhadap, kalau ini kan kita lihat hampir nggak ada yang layu nih ya, dari kapur, 2 hektar. Wajibnya kalau pengalaman saya pribadi, per 1 tahun itu minimal di 5 ton. Jadi per hektar? Per hektar. Jadi per 1 bulutan ini kita kasih kapurnya itu 50 kilo, kita tebah atas sama bawah. Di bancau? Dibancau lagi. Tebah dulu atas, bawahnya pun di gang jalurnya kita kasih kapur juga. Tapi tidak setebal yang di atas gitu kan. Yang di bulutan. Sifatnya kapur, kalau yang di atasnya kita kasih kapur, bawah tidak, nanti yang lebih bagus yang bawah. Karena kapur itu sifatnya kan menarik zat asam tanah. Jadi kalau cuma atas kita kasih, bawah tidak kita kasih, kalau kita ukur dengan alat pengukur pH itu yang di bawah yang lebih bagus. Yang di atas kurang bagus, makanya kita tebar secara merata gitu kan. Kalau kimia nih, per bulutan yang 56 meter ini tadi, standarnya berapa kilo? Apa yang kita masukin campurannya? Kalau kimia sebetulnya setiap musim itu kan selalu nggak monoton, selalu berbeda-beda gitu kan. Untuk musim ini tadi kita kimianya cuma menggunakan 2 macam, 3 macam ya. Yang pertama kita masukkan kemarin itu KSP Pak ya. KSP dari dari tawon ya. Tawon ya. 1 bulutan ini kemarin saya kasih 15 kilo. Kan pupuknya kan nggak begitu mahal kan. Kita kasih 15 kilo, ZA-nya kita kasih kemarin itu 5 kilo. Udah tuh pupuk organik Allegro. Berapa kilo? 5 kilo per 1 bedeng. Allegro 5 kilo per 1 bedeng. Jadi cuma itu aja? Nggak ada NPK? Nggak. NPK kita masukkan di susulan. Pupuk kocok susulannya. Oke. Ini kan kalau kita lihat perkembangannya sangat sempurna lah. Yang kita lihat di lapangan, ini luasnya 2 hektar ini. Mungkin kawan-kawan tadi bisa lihat, hamparan ini 2 hektar. Dan dari ujung ke ujung ini sama. Kalau dulu kita mau cari spot foto, milih-milih ya Pak Ipan. Kalau sekarang mau dimanapun sama. Kawan-kawan tani bisa lihat nih,
luar biasa perkembangan cabenya Pak Ipan. Jadi kita mau tanya nih terkait masalah perawatan. Karena yang paling repot ketika di kondisi virus yang sekarang, biasanya kawan-kawan tani ini apa sih yang bisa kita lakuin terhadap faktor penyebab dari keriting ini? Nah, teknisnya seperti apa nih Pak Ipan yang dilakuin? Penyemprotannya dilakuin itu kapan? Malam, siang? Dan biasanya racunnya dari awal itu apa kira-kira? Triknya seperti apa nih Pak Ipan? Kita mulai dari apa namanya, Awal. dari awal pertamanya mulai dari bibit ya. Ya. Dari bibit itu udah kita perlakukan beberapa, misalnya dengan menggunakan di pembibitannya itu antara 2 malam sebelum pindah tanam kita gunakan dari FMC itu peremak ya, peremak. Oke, udah kita masukkan. Oh. Setelah pindah tanam mulai 5 malam setelah pindah tanam, kita kan tanam kan nggak lama kan, cuma 2 hari selesai kan, jadi 5 malam saja kita melakukan penyemprotan tuh karena ini hibrida belum tahan virus, jadi lebih cenderung apa namanya terpalnya lebih rapat. Dari awal kita lakukan per 2 malam lah, tapi kalau cuacanya kurang bagus kan sampai 3 malam juga. Jadi lebih apa namanya, terpalnya lebih dipercepat, biasanya 3 malam 4 malam. Kalau Pak Ipan biasanya siang apa malam ini nyemprotnya? Lebih cenderung kita banyak malam. Alasannya apa nih Pak Ipan? Mungkin kawan-kawan tadi mau tanya nih, apa harus malam gitu kan, orang tidur kok kita mau nyemprot? Kalau satu, jumlah kita sebetulnya kan lumayan luas kan, 2 hektar gitu kan. Kalau kita sebetulnya nggak mesti harus kalau luasnya cuma sedikit 1 roll, nggak mesti harus malam betul gitu kan. Habis subuh mungkin 5:30 udah bisa kan. Kalau kita 2 hektar gini, kalau nyemprotnya misalnya turunnya jam 6, nanti selesainya udah jam 10 kan, terlalu siang, nggak tuntas. Jadi makanya kita malam. Selain itu kan mengejar waktunya biar nggak kesiangan juga. Hama itu lebih cenderung kalau malam ya? Itu jinak, jadi mudah kita kendalikan gitu kan. Dan kecenderungan kalau malam biasanya di atas daun ya, hama-hama itu? Ya, di atas daun pertama kali. Kalau udah kayak gini kan, kalau trip itu kan yang dalam bunga itu dia ngambang ke daun, keluar di daun, jadi dia nggak dinumpuk di dalam. Itu kalau racunnya nih, racun yang biasanya Pak Ipan pakai dari awal itu apa nih Pak? Kalau untuk insek kalau saya sendiri itu ada beberapa macam. Saya itu untuk apa namanya, biar hama nggak kebal gitu, nggak resisten itu kan, jadi polanya rollingan itu berbagai macam produk kita gunakan, mulai dari FMC gitu kan, Syngenta, DGW, Bayer gitu kan. Racunnya contohnya mungkin? Kalau FMC kita gunakan paket FMC itu mulai dari penyemayan pakai Prema gitu kan. Satu ada masuk Preza, ada Integrat. Kalau Syngentanya ada Pegasus, ada Agrimek, ada Aktara. Kalau DGW itu kita pakai Demolis, Detonator gitu kan. Kalau dari Bayer apa ini? Kayaknya banyak nih racun Bayer ini. Ada Mompentol, ada Sipanto, yang ada Confidor kayak gitu kan. Itu di rolling atau digabung-gabung ini Pak? Di rolling. Ada yang kita mix, ada yang apa namanya, cenderungnya di rolling. Di rolling ya. Karena kalau kita lihat luar biasa ini. Kalau pupuk susulan ini biasanya Pak Ipan sistemnya dikocor atau ditugal ini? Lebih banyak dikocor. Tapi setelah tanaman kita seperti sekarang ini kan, 1 bulan yang lalu kita udah nggak ngocor lagi karena udah bawa ember kan, udah nggak bisa lagi, udah padat, jadi nggak bisa lewat ini udah. Anu aja, tabur aja 1 sendok makan per lubang. Habis itu langsung kita apa namanya, langsung diaktifkan dripnya, langsung disiram. Jadi sama dengan kocor juga jatuhnya. Wah, ini pengalaman yang sangat berharga nih kawan-kawan tani. Pasti bertanya-tanya karena sosok Pak Ipan Dimas ini bukan ini lagi di dunia maya, udah sangat terkenal sekali ini. Jadi acuan petani Indonesia sekarang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusiin sore ini walaupun dengan hujan bisa bermanfaat ini ya Pak Iwan ya. Amin. Ini kalau yang kita lihat nih ya sekarang produksinya
ini cabenya laju sama lado ya? Ya. Laju yang kita lihat pada kesempatan ini laju. Yang di samping sana mungkin bisa kita lihat, ini lado. Jadi kalau Pak Ipan sendiri dari dua fokus tanaman laju dan lado ini lebih cenderung yang mana nih Pak Ipan? Kalau untuk secara pasar, secara ketahanan penyakit, sudah itu secara produksi. Kedua-duanya oke. Intinya kalau produksinya antara laju dengan lado itu beda-beda tipis gitu kan. Ya. Kalau perawatannya sama, beda-beda tipis kan, nggak begitu terlalu selisih lah. Tapi lebih kalau untuk bobot lebih diunggulkan di laju gitu kan. Ya, Ini karena dia lebih besar ya, lebih besar, buahnya buah. lebih besar. Buah sampai ke atas dia tetap Ya, besar kan. tetap sama. Dalam segi bobot lebih kalau ketahanan virus agak lebih kuat di laju kan. Beda Ya, tipis tapi nggak begitu terlalu nampak perbedaannya, nggak begitu. Tapi kalau di segi untuk encer memang lebih suka lado karena dia lebih cenderung lebih kecil gitu kan dibanding dengan buahnya laju gitu. Optimisme dari Pak Ipan ini dari 2 hektar ini bisa keluar berapa ton? Ini target awal kita 50 ton, tapi kalau Lihat prediksi, ini nggak mungkin. kalau prediksi kita berkisaran di angka di mudah-mudahan insyaallah tembus di 70. 60 ton. 60 70. Ya 60 aja udah super. Wah, Udah dari cukup populasi berapa ribu? bagus. 35.000 batang. 35.000 berarti 1,8. 1,7 1,7 ya, 1,8. 1,8 ya. Jadi kalau selamat buah atas bisa sampai 2 kilo ya. Mudah-mudahan. Lagi posisinya lagi Ya, masih sehat. pupus masih nambah. Pupusnya masih bagus. Jadi kalau udah kayak gini, ini tetap interval penyemprotan masih tetap seperti biasa. Kalau udah umur 2 bulan ke atas, intervalnya udah kita jalani cukup 1 minggu 1 kali cukup. Ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini jadi satu pengetahuan baru, satu informasi baru dari kawan-kawan tani ketika pengen berbudidaya cabai laju maupun cabai lado. Jadi ini salah satu trik yang dilakukan Pak Ipan dengan kondisi virus yang sekarang luar biasa, tapi punya Pak Ipan masih bisa berproduksi secara maksimal. Dan kalau kita lihat dari 2 hektar ini, serangan virus masih ada, tapi hanya berkisar 5% di awal ya Pak Ipan ya? Ya, paling 5% lah yang menyerang. Jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena yang tidak bisa dipungkiri ketika kita berbudidaya tanaman cabai hibrida dibanding dengan lokal, tentunya diproduksi. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh kawan-kawan tani seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ipan waktunya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan tani seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.